Upah minimum Provinsi DKI Jakarta sudah ditetapkan dan kenaikannya adalah 5,6%. Dengan kenaikan sebesar 5,6%, itu menjadikan DKI sebagai provinsi dengan tingkat kenaikan upah yang relatif rendah. Setidaknya kalau kita bandingkan dengan kenaikan di beberapa daerah yang lain. Dan oleh karena itu, buruh di DKI tidak mau tinggal diam terkait dengan apa yang sudah diputuskan oleh pejabat Gubernur DKI. Mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran, dan besok tanggal 2 Desember 2022, bertepatan dengan hari Jumat, buruh di DKI akan melakukan aksi unjuk rasa ke Balai Kota. Nah, untuk mengetahui lebih detail terkait dengan bagaimana aksi yang akan dilakukan dan bagaimana tanggapan dari kawan-kawan buruh di DKI Jakarta, kita akan terhubung dengan Bung Andre, pimpinan dari Serikat Pekerja Nasional di DKI Jakarta. Terkait dengan penetapan UMP DKI Jakarta 2023, terus terang kami dari buruh DKI Jakarta sangat menyesali sikap Pemda DKI Jakarta terhadap kepeduliannya terhadap kaum buruh DKI Jakarta. Kami melihat bahwa pemerintah tidak melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta jauh sekali. Angka 5,6 itu di bawah inflasi dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Jadi harapan kami seharusnya Pemda DKI Jakarta maupun Dinas Tenaga Kerja itu melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di DKI Jakarta. Kita tahu bahwa perkembangan terakhir COVID ini kan sudah membaik. DKI Jakarta sudah membaik, daya beli masyarakat di DKI Jakarta juga begitu tinggi, dan dengan adanya kenaikan BBM, ini harusnya menjadi pertimbangan Pemda DKI Jakarta ya, Gubernur atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Pengajuan kami 10-13% itu adalah nilai yang wajar yang kami ambil dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Jadi menurut kami Kepgub yang 1153 ini jauh dari harapan kami kaum buruh. Kami akan terus memperjuangkan karena yang kami perjuangkan ini real gitu, nyata bahwa keadaan DKI Jakarta pada hari ini itu pertumbuhan ekonomi maupun inflasi itu sudah membaik. Itu kalau kita jumlah dengan total dengan kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi terakhir itu kan 5,94 itu pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Sedangkan inflasinya 4,61. Itu nilai rata-rata seharusnya bisa di atas 10% itu penentuannya, harusnya Pemda dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, sebenarnya dari proses awal pengawalan UMP DKI Jakarta ini, kami dari Perda DKI Jakarta itu melakukan pengawalan ketat ya. Setiap ada sidang kita melakukan pengawalan. Dan memang kami dari semua unsur yang ada di Dewan Pengupahan, baik dari federasi yang lain yang keluar dari KSP, itu pun kami ajak kompromi. Nah, memang kami tidak pernah berubah ya. Di DKI Jakarta kami tetap mengusulkan 13% itu. Alasan kami juga sama seperti yang disampaikan Presiden bahwa nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi, inflasi dan perkembangan dalam 1 tahun kita ambil sampai tahun terakhir itu nilai rata-rata itu kan bisa mencapai 10-13. Bahwa dari 3 unsur ya, 3 unsur termasuk 4 unsur ya termasuk pekerja ya. Itu Kadin sendiri alasan mereka sudah menentukan ingin keluar dari PP 36 itu kurang lebih 5,11% kalau nggak salah Kadin saat itu. Sedangkan Apindo bertahan di PP 36 dan pemerintah dari unsur pemerintah Disnaker trans pemerintah dan itu mengusulkan menggunakan Permen 18 ini, Permenaker 18 plus alfanya 0,2. Jadi
beberapa rekomendasi yang ditampilkan diserahkan itu, nah teman-teman buruh Dewan Pengupahan mereka mengatakan bahwa mereka harus mempunyai dasar pengajuan sehingga mereka mengambil dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Jadi kami setelah sebelum ada putusan pun ada isu-isu terkait dengan akan dikeluarkan Kepgub ini dengan 5,6%. Kami udah ngebaca, itu kami udah melakukan aksi sebenarnya dari pengawalan sampai keluarnya Kepgub ini kami melakukan aksi. Nah, dengan dikeluarkan Kepgub ini, kami kemarin Perda sudah melakukan komunikasi. Emang ada rencana untuk aksi bersama dengan Gerakan Buruh Jakarta. Itu beberapa minggu terakhir ini memang kami selalu melakukan bersama dengan Gerakan Buruh Jakarta, di mana ada kurang lebih 13 federasi. Nah, ini saya sendiri selaku sekretaris dalam Perda sudah melakukan komunikasi dengan kawan-kawan dari federasi lain untuk turun aksi besok hari Jumat itu di Balai Kota. Ya, tuntutan kami pastinya kami menolak dengan Kepgub 1153 ini, UMP DKI Jakarta 2023 ini. Yang kedua, memang kami tetap mengusulkan dan meminta bahwa pemerintah harus berani merevisi Kepgub tersebut dengan nilai 10 sampai dengan 13%. Banyak di daerah lain sekarang kita lihat sudah ada beberapa daerah lain yang berani memutuskan, bahkan kawan-kawan di Jawa Tengah pun kalau nggak salah hari ini, Jawa Tengah atau mana, Jogja apa ya, itu sudah memutuskan juga 10%. Jadi harapan kami ya PJ Gubernur ini harus melihat kondisi yang sebenar-benarnya dan berani mengambil merevisi Kepgub ini. Jadi besok Bung Air kami akan melakukan aksi, insya Allah mulai jam 9 sampai dengan selesai di Balai Kota. Harapan kami sih PJ Gubernur bisa menemui kami dan mendengarkan aspirasi yang kami bawa. Wah, jelas sekali ada perbedaan. Nah, ini juga bukan membandingkan, tapi memang kita sampaikan apa yang dilakukan oleh Pak Anies saat itu ketika menentukan upah, ketika teman-teman buruh melakukan aksi, beliau turun dan mendengarkan langsung aspirasi teman-teman. Nah, setelah mendengarkan, beliau mengundang duduk bersama. Alasannya apa? Mendengarkanlah di dalam satu meja, mendengarkan alasannya apa dari beberapa teman-teman federasi buruh terkait dengan permintaan keluar dari PP 36 ini. Ya, kami menyampaikan di situ, Gubernur mendengarkan Pak Anies. Nah, langsung beliau tidak pakai tangan, tidak lewat kadis, tidak lewat yang lain-lain, beliau langsung mendengarkan. Nah, kalau PJ ini kan mungkin baru ya, kita juga belum pernah ketemu, tapi kami tahu betul bahwa beliau itu kan sebenarnya orang lama di Pemda DKI. Beliau juga harusnya paham terkait dengan keadaan di DKI Jakarta. Harusnya saat kemarin menemui teman-teman menyampaikan, harusnya bisa gitu mendengarkan dan mengumpulkan lagi kawan-kawan. Dan itu kan masih ada waktu 2 hari sebenarnya saat itu ketika isu Permen 18 ini keluar, kita masih ada waktu 2 hari. Harusnya kami sudah menyampaikan, Bung Kahar, kami menyampaikan terus ke gubernur ke tim gubernur bahwa kami ingin bertemu dan menyampaikan alasan seperti yang dilakukan di zaman Pak Anies gitu loh. Namun itu tidak terlaksana. Ketika aksi terakhir beliau terima. Nah, di situ memang kami menyampaikan waktu itu teman-teman SPMI dan LEM waktu itu. Kami menyampaikan, namun beliau tidak kalau kita lihat belum begitu memihak kepada kaum buruh ya. Kami melihat bahwa ini masih ada tekanan-tekanan politik lah menurut kami ya. Masih ada tekanan-tekanan sehingga beliau belum berani melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Anies. Ya, tentunya kami akan melakukan aksi terus, Bang. Sesuai dengan arahan dari Konfederasi, 1 sampai tanggal 7 Desember itu target kita. Dan memang saat ini, Bang Kahar, kami melakukan koordinasi. Kami pikir
aksi ini harus besar. Karena kalau nggak besar, kita masih melakukan masing-masing, percuma. Jadi kami sedang melakukan koordinasi dulu sampai dengan tanggal 7 ini mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbesar. Karena kami yakin untuk saat ini beliau pasti nggak berani menemui kami karena tekanan-tekanan tadi. Kami yakin. Tapi bagi kami juga lagi melobi-lobi kawan-kawan di pemerintahan supaya gubernur ini bisa menemui kami. Intinya beranilah merevisi. Ini kan angka dari Permen 18 alfanya 0,1 sampai 0,3 kok yang diambil 0,2. Itu juga udah kami kecewa, Bang. Harusnya pakai pemikiran yang jernih lah. Di situ ada angka 0,3 yang terakhir kok masih ngambil tengah-tengah. Udah jelas Apindo mau di angka berapapun di alfa 0,3 menolak, tetap menolak. Kenapa nggak berani gitu pemerintah? Itulah yang kami sesalin dua hal ini, Bang. Yang pertama, ini alfanya ditentuin di angka tengah-tengah 0,2, sedangkan dari Kadin nggak ada masalah. Yang kedua, yaitu penentuan persentasenya ini lebih rendah dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi dasar kami untuk melakukan aksi dan terus-menerus untuk memperjuangkan ini.